Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu materi mengenai peran media sosial terhadap branding politik. Seperti yang kita tahu, penggunaan media sosial ini sudah semakin marak. Setiap orang menggunakan media sosial secara luas dengan tujuannya masing-masing, tak terkecuali para politisi. Seiring berkembangnya zaman, cara politisi untuk meraih simpati dan pendukungnya pun berkembang. Mereka menggunakan media sosial ini sebagai bentuk pembentukan branding. Kira-kira apa aja sih peran media sosial terhadap politisi? Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan dimulai dari Dewi. Apa sih peran branding politik itu? Peran media sosial untuk branding politik itu? Kita harus mengenal dulu apa sih sosial media itu. Mungkin teman-teman sudah mengenalnya kan? Meskipun memang banyak perspektif apa sih sosial media itu. Sosial media secara umum suatu media yang digunakan untuk memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara daring atau online. Dalam media sosial, orang bisa berkomunikasi dan berbagi dan melakukan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering kita gunakan tentunya yang paling hype sekarang itu adalah TikTok, Instagram, YouTube, Twitter dan lainnya. Lalu selanjutnya jenis-jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proyek kolaborasi. Di situs jenis ini, para penggunanya bisa menambah, mengubah, bahkan menghapus suatu konten yang tersedia, seperti Wikipedia. Lalu yang kedua ada blog dan microblog. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menggunakan blog dan microblog. Di media sosial jenis ini, para pengguna bisa mengekspresikan dan menyampaikan apa sih gagasan kita ini, seperti curhat atau bahkan memberikan kritik terhadap pemerintah. Contohnya seperti Twitter, Tumblr, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, konten berbagi media. Di media sosial jenis ini, para pengguna bisa saling berbagi konten media seperti gambar, video, foto, dan buku elektronik seperti YouTube, Spotify, Instagram, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu situs jejaring sosial. Situs ini sering kita gunakan tentunya di dalam keseharian kita. Jenis media sosial ini biasanya berbentuk aplikasi dan berfokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto atau video seperti Facebook, LinkedIn, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada fungsi media sosial. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih fungsi media sosial itu bagi kita? Ya banyak sekali kan konspirasi. Apa sih fungsi media sosial itu? Nah di sini ada beberapa fungsi sosial media. Yang pertama, interaksi sosial. Berbagai hubungan sosial yang bersangkutan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Melalui media sosial ini, orang bisa melakukan interaksi dengan mudah, tidak mengenal waktu dan tempat, jadi bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, personal branding. Personal branding adalah sebuah cara untuk memasarkan diri kita kepada orang lain. Kita tuh ingin dikenal seperti apa sih? Membuat image secara individu. Personal branding yang dimaksud bisa berupa pembuatan image. Nah, image itu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu media komunikasi. Tentu sosial media ini sudah digunakan sebagai media komunikasi. Media komunikasi
komunikasi dan tempat membangun relasi antara pengguna atau hubungan antar pengguna. Sesama pengguna bisa berkomunikasi jarak jauh karena media sosial mempunyai jangkauan global atau secara seluruh dunia bisa saling berkomunikasi. Contohnya seperti saya kan ada di Garuda, bisa berkomunikasi dengan orang Jepang dan orang lain dan sebagainya. Sementara ada yaitu tujuan media sosial. Yang pertama, aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan kehendak seseorang untuk memperlihatkan dan menggunakan semua kemampuannya sebagai bentuk memenuhi kebutuhan dan pencapaian tertinggi. Di media sosial terdapat banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mengaktualisasikan dirinya dengan menunjukkan bakat dan kemampuannya. Dan yang kedua, membangun komunitas. Di media sosial memang sangat mudah untuk menjumpai komunitas online. Beberapa orang memanfaatkannya untuk dijadikan wadah tempat berkumpul dan tempat berkomunikasi bagi orang yang mempunyai kesamaan minat ataupun bakat. Yang ketiga, menjalin hubungan. Dalam media sosial sangat memungkinkan untuk kita menjalin hubungan antar individu. Sudah banyak orang yang mendapatkan pasangan hidup, teman, rekan bisnis dan sahabat dari media sosial. Meskipun begitu, kita harus berhati-hati dalam berkenalan di media sosial karena banyak contoh kejadian yang negatif di media sosial. Dan yang keempat, sebagai media pemasaran. Banyaknya pengguna untuk memanfaatkan sebagai media pemasaran. Contohnya seperti bisnis daring. Tak menutup kemungkinan para praktisi komunikasi seperti humas, politikus dan sebagainya menggunakan media sosial ini untuk pemasaran image mereka dan organisasinya. Dan yang selanjutnya, marilah kita mengenal dulu branding. Apa sih branding itu? Ada yang tahu nggak? Branding itu apa sih? Branding saat ini diartikan sebagai identitas ini yang harus garis bawahi, identitas diri yang membedakan antar sesama, baik manusia, produk maupun tempat. Sedangkan branding adalah sebuah kegiatan komunikasi untuk memperkuat dan mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tujuan branding secara umum. Ada 4 fungsi dan tujuan branding secara umum. Yang pertama, sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitornya. Dan yang kedua, promosi dan daya tarik. Jika perusahaan atau organisasi memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Ketimbang yang brandnya lemah, tentu akan kalah. Seperti kan kita mengenal kalau produk sepatu itu yang paling bagus ya. Kita anggaplah ya, memang yang paling ini di pasaran itu Nike, Adidas, tapi kan sekarang banyak yang muncul pesaing seperti Under Armour dan lainnya. Meskipun begitu, mereka harus dari bawah untuk memperkenalkan brand mereka, karena kebanyakan orang itu sudah mengenal produk yang paling bagus itu. Kalau sepatu kan Nike, Adidas. Nah, bagaimana sih kita mengubah perspektif orang lain untuk bisa meminati produk yang akan kita pasarkan di pasar tersebut? Yang ketiga, membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas dan prestise objek yang dibranding. Dan yang keempat, pengendalian pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenal objek yang dipasarkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Zahra.
Sepertinya cukup sama. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan branding. Dalam panggung politik, branding sosial sering diartikan sebagai pencitraan atau pembangunan image. Tetapi branding politik sendiri itu lebih dari itu. Branding politik diartikan sebagai semua pengalaman aktivitas dan unsur psikologi dalam menciptakan brand politik yang unggul, unik, menarik, dan mampu memberikan pengaruh ke dalam bentuk konsumennya. Pembangunan branding politik yang baik, cara teknik yang harus dipenuhi adalah penyampaian pesan secara jelas, komunikatif, mempertegas kredibilitas diri, menghubungkan target marketing yang sensitif pada brand secara emosional, memodifikasi target market, dan membangun loyalitas target market secara berkesinambungan. Proses pembentukan branding sendiri menurut manusia ada 4 F, yaitu 1. Produk atau produktif, berarti partai, kandidat, dan gagasan partai yang akan disampaikan konsumen. Produk bersifat konsep dan identitas ideologi. Kedua, promosi atau upaya periklanan, pengemasan, dan promosi untuk sebuah partai yang dicampur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebanyakan partai dan kandidat politik menggunakan media sosial sebagai tempat promosinya. Ketiga, price atau harga. Poin ini mencakup banyak hal, mulai dari ekonomi, psikologis, dan citra nasional kandidat politiknya. Place atau penempatan berkaitan dengan distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan publik. Sebuah partai atau kandidat politik harus menempatkan struktur serta karakteristik masyarakat baik secara geografis maupun demografis. Tahap-tahap strategi branding politik menurut Joko Santoso ada 5 tahap, yaitu 1. Tahap brand awareness. Pada tahap ini, kandidat politik memperkenalkan diri kepada publik. Hasil pada tahap ini yaitu menjadi tahu dan sadar terhadap politik tersebut. Yang kedua, tahap brand knowledge. Pada tahap ini, publik mulai punya pengetahuan dan pemahaman mengenai kandidat politik tersebut. 3. Tahap brand preference. Pada tahap ini, publik mulai membandingkan antara kandidat satu dengan kandidat lainnya melalui eksistensi kandidat dan memahami program yang ditawarkannya. Tahap brand preference. Pada tahap ini, publik mulai membandingkan antara kandidat dan pemilih yang lain. Perbandingan tersebut dapat memberikan persepsi positif maupun negatif. Tahap brand linking. Pada tahap ini, publik mulai memiliki rasa suka terhadap kandidat dan melihat untuk memilihnya. Yang kelima, tahap brand loyal. Pada tahap ini, publik mulai setia kepada kandidat politik tersebut untuk melakukan komitmen. Salah satu meyakinkan yang kuat untuk mendukung dan memilih kandidat dan tidak akan memilih kandidat lain. Sehingga hasil dari tahap ini adalah kandidat politik akan memiliki suksesnya sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, yang telah memaparkan materinya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ari. Padanya saya silakan. Selanjutnya, media sosial dalam komunikasi politik. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, proses komunikasi politik pun mengalami perkembangan sendiri. Di era sekarang ini, banyak kandidat politikus yang melakukan komunikasinya melalui media sosial. Beberapa sarjana sosial dan komunikasi telah melakukan berbagai penelitian mengenai peran media sosial dalam proses komunikasi politik. Berikut adalah beberapa peran media sosial dalam komunikasi politik. Media sosial meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kampanye politik. Kampanye politik menggunakan media sosial dapat lebih efektif dan efisien dan menyasar pada calon pemilih. Contohnya misalkan kalau kita buka itu pasti ada yang nyanyi marilah seluruh rakyat Indonesia. Dari kampanye politik yang di media sosial. Yang kedua, media sosial menekankan politisi pada pemilihnya. Berbeda dengan media tradisional seperti yang kita lihat dulu-dulu, ada yang masuk ke gorong-gorong, ada yang masuk ke pasar, yang berusukan-berusukan, yang harus dikawal oleh kabar ormas.
bukan orang banyak untuk mengawal ya, tetapi media sosial ini memungkinkan politisi dan publiknya untuk langsung berkomunikasi dengan para partisipan atau pemilih. Komunikasi ini dapat berlangsung di mana-mana pada waktu yang berbeda dan agenda yang berbeda. Yang ketiga yaitu media sosial, yaitu memediasi komunikasi politik dengan audiens secara lebih luas. Penggunaan media sosial dalam konteks politik internasional telah membantu politisi untuk berkomunikasi dengan audiens secara lebih luas dan langsung dari berbagai bangsa dan bahasa. Selanjutnya dalam kehumasan dan branding politik. Politik branding yang kerap dilakukan oleh banyak partai politik memiliki hubungan yang erat dengan kehumasan dan membangun sebuah komunikasi yang baik, jujur, terbuka, dan sesuai dengan realitas. Dalam arti lain, terdapat peran political PR dalam penciptaan branding politik. Political PR sendiri merupakan bagian dari kegiatan PR dalam usaha membangun komunikasi kepada halayak internal maupun eksternal, di mana yang menjadi praktisinya adalah semua aktor politik. Bentuk kegiatan dari PR politik yaitu menurut McNair dari bukunya pada tahun 2011 ada 4 bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PR politik. Keempat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pertama, manajemen media. Dilakukan dengan cara membuat berbagai kegiatan partai yang bisa diliput oleh media. Kegiatan tersebut hendaknya memiliki nilai berita dari perspektif media massa agar kebutuhan media dapat dipenuhi. Yang kedua yaitu manajemen sukses. Dilakukan dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Politisi diharapkan selalu terlibat aktif dan dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat, terutama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu manajemen komunikasi. Dilakukan dengan mengkoordinasikan pola komunikasi baik di internal maupun eksternal. Dengan cara menetapkan saluran komunikasi dan mengontrol pesan komunikasi politik dari organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu manajemen informasi. Informasi di lingkungan organisasi politik hendaknya harus selalu mendapatkan pengawasan dari elit partai politik, karena informasi yang tersebar akan berdampak langsung pada opini yang sudah terbentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu peran media sosial dalam branding politik yang akan disampaikan oleh tiga menit. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya kalau memakai persoalan skripsinya memaparkan materinya karena ternyata terlalu banyak. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu
Inilah Bang Yudiono. Meskipun beliau sudah pensiun, sudah di jabatan, tapi beliau banyak dan istrinya dan almarhumah istrinya itu banyak melakukan training personal melalui media sosial, terutama di Magelang. Apalagi SBY itu sekarang sering beraktualisasi diri dengan melalui karya-karyanya, karya-karya lukisannya yang wah banget ya, yang kayaknya kalau dijual ke kayaknya harganya melebihi harga gudang ya. Yang kedua, media sosial sebagai sarana strategi politik Selina. menarik perhatian pemilih atau pendukungnya. Melalui personal branding media sosial tadi, itu telah mengubah strategi politisi dalam menarik perhatian dari pemilih atau pendukungnya. Contohnya seperti bagaimana cara politisi tersebut dalam melakukan kampanye yang bukan secara langsung, tapi dengan adanya media sosial, para politisi itu bisa mengembangkan ide kreatifnya dan lebih inovatif dalam melakukan kampanyenya, sehingga itu akan lebih banyak menarik perhatian para pendukungnya, yang dimana nanti akan nyambung ke tahap-tahap branding politik yang sudah dijelaskan oleh Nida, yang terdiri dari 5 tahap yang tadi. Dan yang ketiga ada media sosial sebagai strategi komunikasi politik. Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya, menjadikan media sosial sebagai strategi komunikasi politik para politisi. Media sosial hadir untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Oleh para politisi, media sosial kerap digunakan sebagai media komunikasi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat hingga terciptanya citra positif yang baik. Contoh dari media sosial sebagai strategi komunikasi politik itu sekarang banyak banget ya. Salah satu contohnya itu kalau untuk teman-teman yang sering menggunakan Twitter, itu kita sering melihat partai-partai yang bisa reply best atau reply apa yang lagi viral di Twitter dan melakukan pendekatan, terutama pendekatan untuk para milenial atau anak muda, sehingga dengan seperti itu kan jadi ada kesan kayak wah ternyata partai ini tuh nggak terlalu kaku ya, atau kayaknya banyak anak mudanya kayaknya seru. Jadi secara langsung itu akan membentuk brand politik dari partainya dan juga orang-orang atau politisi yang ada di brand tersebut. Segitu kira-kira penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Igal yang telah menjelaskan materinya. Wow, cukup rinci juga ya. Baik, di sini saya akan bahwasannya branding politik ini bisa diartikan sebagai tindakan pencitraan atau pembangunan image terhadap kandidat politisi. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya dalam menciptakan branding politik ini, para politisi hendaknya menerapkan 4P, yaitu produk, promosi, place, dan price. Kemudian ada media sosial yang sangat berperan terhadap keberlangsungan komunikasi politik. Selanjutnya secara keseluruhan, peran media sosial ini terhadap branding politik berkaitan erat dengan pembentukan personal branding para politik serta fungsi dan tujuan media sosial. Untuk yang terakhir yaitu tadi tentang political branding, yaitu kerap dilakukan oleh banyak partai politik yang memiliki hubungan yang erat dengan konsep kehumasan dalam membangun branding politiknya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 ingin bertanya, dijelaskan tadi oleh kelompok ini bahwa branding politik bisa diartikan sebagai tindakan pencitraan atau pembangunan image. Nah, tadi kan tahapannya sudah dijelaskan, sudah dipaparkan. Tapi apakah ada etika pencitraan ini atau pencitraan begitu? Nah, kalau ada apa saja, kalau tidak ada mengapa tidak ada produk etika? Terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya branding itu kan untuk membuat citra politik itu kan misalnya partai itu dari yang misalnya biasa aja penjelek itu kan jadi bagus. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya partainya udah kandung jelek gitu, udah terlanjur jelek gitu ya, mohon maaf kayak Anda tahu sendiri lah ya. Itu gimana gitu caranya gitu loh. Misalnya dia udah pencitraan, udah apalah, udah bisa
sendiri ya, netizen itu masih suka menghujat, masih suka ingat-ingat masa lalunya gitu. Itu bagaimana caranya agar dia itu naik lagi gitu loh. Dia itu bisa mengcover masalah yang lalu. Terima kasih. Ya, terima kasih, dan untuk dijawabnya saya akan alihkan kepada Iga. Kepadanya silakan. Ya, tadi jawaban untuk pertanyaan dari Materi Adit dan pertanyaan dari Adit yang dijawab oleh Revan itu sangat bagus sekali ya, tapi saya ingin menambahkan juga. Tadi kan pertanyaan Revan itu apakah ada etika dalam secara intinya itu apakah ada etika dalam pembentukan pencitraan di politik. Tadi yang dijawab oleh Adit itu benar sekali ya, mengenai setidaknya harus fair play, tapi mungkin untuk dalam legalitasnya atau dalam hukumnya, mengingat branding politik ini kan ada kegiatan kehumasan, di mana kehumasan itu politikal, branding political, public relations. Maka dari itu mungkin untuk etikanya atau kode etiknya bisa mengikuti kode etik yang berlaku di Indonesia, yang mana waktu itu kan kita belajar ada 4 kode etik ya yang dikenal oleh Indonesia itu, yang kode etik kita, humas Indonesia, dan kode etik yang pemerintah. Nah mungkin untuk apa namanya, untuk politiknya mungkin lebih condong ke pemerintahan, apalagi kalau misalkan si politisnya itu sudah masuk ke dalam internal sistem pemerintahannya. Nah untuk jawab pertanyaan dari Adit itu mengenai intinya kan mengenai bagaimana cara menanggulangi brand image politik yang sudah jelek, yang dimana sudah tidak ada kepercayaan dari masyarakatnya. Tadi jawaban dari Revan juga sudah bagus sekali, dan saya ingin menambahkan mungkin selain dari berusaha menanggulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh partai tersebut, kalau misalkan kan yang namanya partai masih ada kejatuhan ya, kalau misalkan dari penanggulangan itu sudah tidak bisa dari cara-cara memberikan solusinya itu sudah tidak bisa menanggulangi si partainya tersebut, mungkin saran dari kami itu harus ada apa ya, rekonstruksi dari internal partai